Shalom, selamat sore saya ucapkan buat umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada sore hari ini. Kembali lagi kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah Sabat di pelajaran yang kelima, hari Minggu tanggal 24 April 2022. Tetapi sebelum kita melanjut akan pelajaran ini, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Tuhan yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami juga masih bisa untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan akan pelajaran ringkasan sekolah Sabat. Biarlah naungan akan Roh Kudus Tuhan selalu menjadi bahagian kami masing-masing umat-umat Tuhan, agar kami bisa mengerti, memahami, serta melakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang menyampaikan akan ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini, agar berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran ringkasan sekolah Sabat kita pada saat ini yaitu judulnya Kutukan Ham. Ini ceritanya terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27. Orang yang mendapatkan dikatakan kasih karunia Tuhan dan telah menuruti seluruh petunjuk Tuhan dengan tepat, dan yang telah menyaksikan kuasa Tuhan yang dahsyat, dikatakan ternyata bisa jatuh juga di dalam dosa. Nuh juga pada saat itu diceritakan di pelajaran ini meminum anggur sehingga dia mabuk dan telanjang. Kondisi ini juga sama dengan kondisi Adam dan Hawa yang telanjang setelah jatuh ke dalam dosa. Kita ketahui juga Nuh pada sebelumnya mengikuti perintah-perintah daripada Tuhan. Tetapi memang inilah yaitu keadaan-keadaan istilahnya daripada manusia itu. Bahwasanya yang terjadi kepada Nuh setelah itu ialah dia meminum anggur sehingga dikatakan dia mabuk dan telanjang. Kondisi di Taman Eden dikatakan mirip dengan kondisi Nuh. Makan, telanjang, penutup tubuh, kutukan, dan berkat. Nuh menuruti keinginan hatinya, meminum produk anggur yang sudah difermentasi dan akhirnya menelanjangi dirinya sendiri. Anggur yang difermentasi bukan dikatakan ciptaan Tuhan yang asli. Berarti dia juga sudah salah meminum akan anggur tersebut yang sudah difermentasikan. Ham melihat anaknya ini melihat ketelanjangan ayahnya, sama seperti Hawa melihat pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ham juga menyebarkan aib sang ayah tanpa mencoba menutupi ketelanjangan daripada ayahnya tersebut. Sementara Sem dan Yafet justru berusaha menutupi ketelanjangan sang ayah, bukan tidak mau melihat ketelanjangan tersebut. Ham dikatakan tidak menghormati orang tuanya. Kegagalan untuk menghormati orang tua yang mewakili masa lalu sang anak akan mempengaruhi juga masa depan anak tersebut. Keluaran 20 ayat 12 dan Efesus 6 ayatnya yang kedua. Itu sebabnya dikatakan Ham juga dikutuk oleh siapa? Oleh Nuh, oleh orang tuanya. Kutukan ini terjadi kepada putra Ham, yaitu Kanaan. Alkitab mencatat
beberapa praktik korup orang Kanaan. Kejadian 19 ayat 5 sampai 7, ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Namun, kutukan kepada Ham ini juga membawa berkat dikaitkan dengan nama Kanaan yang dalam bahasa Ibrani juga dikatakan berarti menaklukkan. Umat Tuhan keturunan Sem akan menaklukkan dan memasuki negeri Kanaan. Dengan demikian, jalan untuk datangnya Mesias tersebut, Kejadian 3 ayatnya yang ke-15, akan terbuka lebar dan memperbesar Yafet di kemah-kemah Sem. Kejadian 9 ayatnya yang ke-27. Ini juga adalah kiasan nubuatan untuk perluasan perjanjian Allah ke semua bangsa yang akan mencakup pekabaran daripada Israel tentang keselamatan bagi dunia. Daniel 9 ayatnya yang ke-27, Yesaya 66 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Kutukan Ham juga, ataupun kutukan kepada Ham, nyatanya akan menjadi dikatakan berkat kepada semua bangsa, termasuk keturunan Ham dan Kanaan itu sendiri, yang menerima keselamatan yang ditawarkan kepada semua manusia. Inilah pelajaran ringkasan sekolah sahabat kita pada saat ini. Biarlah dengan pelajaran ini menolong kita agar kita juga sebagai umat-umat Tuhan bisa melakukan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.